Bang, Hai, mana kabar bang? baik. Mantap ya, salam gini lah. Iya, sorry, Oke, Bang. lupa, forget. Halo teman-teman semua, apa kabar? Kali ini, sore ini, aku lagi nyantai sebentar ngopi. Ini bukan kopi sih bang, apa yang kopi bang? Nah, itu Ini ngejus. Ngejus, bareng dengan Bang Tejo. Tejo in the house. Si Tejo in the house. Oke. Oke teman-teman. Jadi teman-teman, kita kali ini mau sedikit ini ya bang, mau membahas Yang lagi in lah. yang lagi in lah di negeri kita Bumi Pertiwi ini. Kita lagi di masa agak sulit ya bang ya, Betul. dimana pandemi corona ini sudah menjalar ke semua provinsi ya bang ya kayaknya Betul, ya. betul, betul. Khususnya memang karyawan-karyawan swasta banyak terkena imbas. Banyak, hampir Pekerja harian juga ya? hampir 60%. Nah, pekerja harian juga kena. Cuman memang tadi aku baca juga bang di media, Detik juga aku baca teman-teman, bahwa PNS, cuman nggak semua sih. Jadi ada beberapa ekselon juga yang nggak dapat kan gitu bang, nggak dapat Betul. THR dan gaji ke-13 ya teman-teman. Iya, iya. Nah sementara di sisi lain pekerja lepas, pekerja swasta, karyawan swasta, bahkan ada yang PHK nih bang. Oke, Karena banyak perusahaan yang nggak sanggup lagi membiayai karyawannya ya. betul. Nah itu bagaimana ya bang, menurut abang? Sebagai pemerhati lah, secara psikisnya bagaimana tuh ya? Ya, kalau misalnya untuk THR, memang ada himbauan pemerintah, perusahaan-perusahaan itu membayarkan THR ke karyawannya, khususnya swasta. Tapi memang melihat kenyataan yang terjadi sekarang ini, perusahaan-perusahaan malah berat. Berat. Nah, dan pada posisi berat tersebut, di satu sisi yang lain, PNS Malah kedapatan ini ya, Iya. gaji ke-13 ya sama ini ya. Karena kan THR. memang ini di sini letak pro kontranya. Jadi kan karena sebenarnya untuk yang THR dan gaji ke-13 ini kan adalah berbentuk berupa bonus sebenarnya. Bonus ya. Karena kan juga mereka sudah ada gaji bulanan juga. Ya, ada gaji pokok ya. Beda lagi dengan misalnya ada juga nih tunjangan-tunjangan profesi. Betul. Tunjangan-tunjangan lain yang enak sih. Betul. Nah, jadi bukannya tidak diperhatikan pemerintah. Oke. Pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwasanya yang mendapat THR dan gaji ke-13 itu adalah golongan 1, 2, 3. Ekselon 1, 2, 3 gitu. Ya, 1, 2, 3. Golongan ya, bukan Ya. ekselon ya, golongan. Golongan 1, 2, 3 ya. Dan di atas itu tidak mendapatkan seperti anggota dewan, kepala daerah ya. Betul, itu tidak Dapat mendapatkan THR ya, gaji Bang. THR dan gaji ke-13 begitu. Iya sih, itu yang lagi ini ya, dibahas ya. Ya, Karena kan apalagi sekarang ini lagi sulit, banyak nih pekerja-pekerja lepasan, pekerja swasta, malah karyawan swasta yang dipecat ya, PHK jadi gitu. memang terbentuk opini bahwasanya akan terjadi kesenjangan sosial. Nah, itu dia kecemburuan sosial Betul. gitu loh. Jadi cuman jika tidak dicermati lebih dalam dan tidak diketahui poin-poinnya, makanya setidaknya masyarakat harus membaca dulu, mengetahui dulu ini siapa nih yang dapat THR dan gaji ke-13 tersebut. Iya. Karena memang dana yang dikucurkan itu sekitar 40 triliun untuk tahun kemarin kalau nggak salah ya. Iya. 40 triliun untuk semua PNS, Polri, guru ya, semua itu dikeluarkan 40 triliun. Iya. Nah, untuk sekarang ini hanya golongan 1, 2, 3 yang mendapatkan THR dan gaji ke-13 tersebut. Berarti mungkin sekitar 30% yang mendapat, berarti 70% dari 40 triliun tersebut itu akan mungkin dijadikan sebagai dana bantuan untuk korban ya, yang terdampak begitu. Oke. Cuman gini juga sih bang, kalau yang saya lihat juga nggak bisa kalau menurut saya tidak terlalu bisa dibilang kesenjangan atau kecemburuan sosial. Kenapa? Karena PNS yang mendapatkan itu pun mereka itu bukannya PNS yang maaf kata dalam kutip berduit gitu loh. Bisa. PNS yang golongan 1 itu yang mungkin ya cukup makan doang gitu loh. Betul. Bahkan di daerah-daerah pedesaan teman-temannya, di daerah-daerah bukan di kota besar gitu loh bang. Betul. Itu memang mereka sangat butuh juga gaji ke-13. Betul. Nah, kemungkinan kan ini opini tersebut berkembang karena ada salah satu konten kreator mungkin yang menginformasikan itu. Nah, kita juga belum tahu juga apakah memang konten itu muncul setelah
presiden mengeluarkan kebijakan tersebut, atau mungkin sesudah gitu, karena untuk banyak komentar yang ada di sana menginformasikan itu agar diralat. Karena sudah keluar statement resmi dari pemerintah bahwasanya golongan tertentu yang mendapatkan gaji. Nggak semua berarti ya, teman-teman, nggak semua PNS mendapatkan gaji ke-13 dan THR ya. Betul. Nah ini dia yang perlu juga kita in ke pemerintah ya, mudah-mudahan pemerintah punya solusi ya bagaimana pekerja-pekerja swasta, karyawan swasta setelah dampak ini bagaimana ini. Iya, jadi memang banyak sudah cara yang dilakukan pemerintah untuk bisa membuat perusahaan tersebut bertahan. Contohnya kebijakan seperti penurunan pajak ya. Kemudian mungkin ada juga subsidi yang lain atau kebijakan lain yang membantu. Memang dari 100% untuk yang terdampak pandemi ini 30%-nya bisa pilot memang. Jadi tapi cuman banyak masih besar persentasenya untuk yang bisa diselamatkan. Itu sih yang perlu kita iniin ke teman-teman, ternyata tidak terlalu efektif ya kalau dibilang kesenjangan sosial ya. Betul. Karena nggak semua PNS yang malah yang dapat THR dan gaji 13, hanya golongan tertentu, dan memang kita harapkan juga mungkin sudah ya anggota DPR ataupun kepala daerah ataupun menteri yang mau menyisihkan gajinya mungkin ya Bang, untuk membantu teman-teman kita yang saudara-saudara kita yang terdampak pandemi COVID-19 ini ya. Betul. Nah, itu sangat ini ya, sangat diharapkan, karena kalau DPR kan harusnya mereka lebih ini ya. Betul. Lebih mau sosial terdepan untuk membantu. Betul begitu. Jadi mudah-mudahan ya tidak ada perdebatan, tidak ada kesenjangan sosial, tidak ada kerusuhan ya tentang masyarakat ya Bang ya. Betul, kecuali kalau misalnya pemerintah juga memberikan THR gaji 13 ke seluruh ASN. Itu baru semua ya. Golongan baru itu akan kemungkinan bisa membuat kesenjangan sosial. Iri hati ya. Di saat mereka nggak dapat THR, malah gaji bulan ini juga belum tahu turun apa tidak begitu. Betul. Nah sementara pendistribusian bantuan yang dilakukan presiden itu belum semua merata. Jadi kalau di sini kan Bang, kalau menurut Abang sama Marhati, apabila terjadi yang seperti itu dan ini lama, apakah bisa terjadi pengangguran besar-besaran seperti tahun 98? Bisa. Kalau untuk pengangguran besar-besaran mungkin bisa. Makanya kemarin kita sudah membuat surat terbuka kepada Bapak Renat Kasali sebagai pengamat ekonomi. Nah, kita meminta saran beliau untuk bagaimana kita melakukan perubahan di masa after pandemi ini begitu. Nanti mungkin bisa nanti langsung dicek ke channel Bebas Bersuara ya. Bebas Bersuara. Di situ ada kita buat video terbuka untuk Bapak Renat Kasali, dan semoga beliau berkenan untuk menjawab begitu. Jadi mudah-mudahan memang di masa sulit ini bangsa Indonesia bisa tetap tenang dulu ya. Betul. Dan pemerintah kita biarkan pemerintah untuk bekerja. Betul. Karena dalam setiap ketenangan itu akan timbul ide-ide kebijakan-kebijakan yang mungkin bisa membantu masyarakat dengan baik ya Bang ya. Betul. Biarkan pejabat-pejabat itu bekerja, kita doakan, dan juga kita bisa kerjakan bagian kita masing-masing dulu ya Bang ya. Di rumah aja atau ini. Karena memang ini walaupun memang dibilang kita tidak siap, memang benar tidak siap. Cuman semua keputusan yang kita ambil itu selalu keputusan yang diambil pemerintah itu selalu memikirkan rakyat banyak. Makanya kita kasih mereka dulu bekerja, jangan sampai ada timbul seperti anarko, vandalisme seperti itu ya. Betul, vandalisme, betul. Itu ditahan terlebih dahulu. Yang pasti kita bisa yakinkan ke masyarakat bahwa pemerintah bekerja. Ya, pemerintah masih bekerja, kita doakan saja dan kita kerjakan bagian kita agar kita juga tidak terkena COVID-19 ya teman-teman. Oke Bang, cukup sekian lagi diskusi kita. Baik. Membahas tadi tentang THR dan gaji ke-13. Baik. Harapannya seperti itu Bang ya. Betul. Dan NKRI ini semakin bisa pokoknya bisa dia melawan musibah ini ya. Betul. Untuk kesimpulannya, pemerintah sudah mengeluarkan
kebijakan bahwasannya yang mendapat THR dan gaji 13 adalah golongan tertentu. Oke, nggak semua, Nggak nggak semua, semua golongan ah, PNS ASN yang mendapatkan gaji ke-13. Ya, karena pemerintah mungkin memandang bahwa golongan 1, golongan 2, golongan 3 ada juga yang untuk ekonominya Iya, biasa ya. yang seperti saya bilang tadi, mungkin ASN PNS yang di pedesaan itu pun membutuhkan juga ya, betul. membutuhkan juga Karena itu. mereka mengabdi untuk negara juga Betul, begitu, dan betul. itu harus dihargai juga Betul, begitu. Dan poin dari situ kita melihat bahwa memang pemerintah sudah bekerja dan sudah memikirkan plus minusnya Iya, gitu. betul. Plus minusnya. Jadi nggak usah khawatir. Jadi yang diisukan akan ada kesenjangan sosial itu tidak akan terjadi. Iya. Oke bang, itulah ini kesimpulan yang bisa kita bahas hari ini ya. Mudah-mudahan Indonesia bisa keluar dari masalah ini bang. Baik, kita Makasih, Bang, doakan. ya. Oke. Thank you bang Tejo.